Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat kimia sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai satu buah materi yang luar biasa, yakni sifat koligatif larutan. Agar bisa memahami materi ini dengan baik, mari kita simak bersama-sama ya. Pernahkah kamu memerhatikan ketika ibu sedang mendidihkan air dan memasak sayur berkuah secara bersamaan? Tentu keduanya akan lebih mungkin mendidih pada waktu yang berbeda. Menurut kalian, jika volume dan suhu keduanya sama, manakah yang akan lebih cepat mendidih? Bayangkan jika kalian berada di sebuah ruangan yang sedang terbakar. Kalian tentu akan berusaha secepatnya keluar, bukan? Namun, jika di dalam ruangan tersebut ada benda-benda yang menghalangi, misalnya meja atau kursi, tentunya akan menyulitkan kalian untuk keluar. Begitu pula dengan air dan larutan. Air mendidih lebih cepat karena tidak adanya partikel yang menahannya untuk mendidih. Sedangkan larutan akan lebih sulit karena partikel zat terlarut akan menghalanginya untuk mendidih. Nah, begitulah sifat koligatif larutan, yaitu sifat larutan yang bergantung pada partikel zat terlarutnya. Sifat unik ini juga dipengaruhi bagaimana sebuah larutan mampu terionisasi. Semakin tinggi ionisasinya, maka akan semakin banyak pula partikel yang berserakan di larutan tersebut. Dampaknya tentu akan lebih menyulitkan untuk mendidih, sehingga titik didihnya akan lebih tinggi. Jadi, menurut kalian, mana yang memiliki titik didih lebih tinggi jika massa zat terlarut sama banyak? Apakah larutan gula atau larutan garam? Benar, tentu larutan garam. Hal ini disebabkan garam bersifat elektrolit, sehingga terionisasi sempurna menjadi partikel-partikel ionnya jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan gula yang bersifat non-elektrolit tidak akan terionisasi. Selain tentang titik didih, sifat koligatif larutan juga berbicara mengenai titik beku, tekanan uap, dan tekanan osmosis. Salah satu penerapan prinsip sederhana sifat koligatif larutan adalah jajanan es goyang. Pembuatannya dengan menambahkan garam pada remahan es batu akan menurunkan suhu lingkungan sehingga es goyang akan membeku. Wah, jajanan nostalgia ya. Sekarang kalian sudah tahu tentang sifat koligatif larutan sehingga bisa memahami bagaimana cara kerja mendidihnya air dan sayur buatan ibumu. Jangan coba-coba iseng menambahkan banyak garam agar sayurnya lebih lama mendidih ya. Informasi baru, ilmu baru. Salam kimia menyenangkan. Topik hari ini adalah kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Namun sebelum kita memasuki topik hari ini, mari kita pahami dulu satu materi berikut, yakni molalitas dan fraksi mol. Ada perbedaan antara molaritas dengan molalitas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dibagi dengan volume larutannya dalam liter. Sedangkan molalitas yang akan kita gunakan di dalam sifat koligatif larutan menyatakan jumlah mol zat terlarutnya dalam 1 kg pelarutnya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Berapakah molalitas larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa dengan MR 180? Jawabannya adalah kita anggap massa glukosa 12% sebanyak 12 gram. Maka massa air atau pelarutnya adalah 88 gram. Sehingga kita bisa menemukan jumlah mol glukosa sebesar 0,067 mol. Massa pelarutnya 0,088 kg, sehingga kita masukkan ke dalam rumus dan mendapatkan molalitas sebesar 0,76 molal. Fraksi mol
adalah salah satu satuan konsentrasi larutan selain molalitas dan molaritas. Fraksi mol ini bisa dibilang merupakan bagian dari zat terlarut atau zat pelarut dari mol totalnya. Dengan kata lain, fraksi mol itu berfungsi untuk menyatakan suatu konsentrasi larutan dengan cara membandingkan jumlah mol sebagian zat, baik itu zat terlarut atau zat pelarutnya, terhadap jumlah mol dari total keseluruhan komponen sebuah larutan. Atau bisa dibilang, fraksi mol A ditambah fraksi mol B atau fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut sama dengan 1. Sehingga fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah mol zat pelarutnya. Begitu juga sebaliknya. Penurunan tekanan uap adalah tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Tekanan uap suatu larutan juga akan selalu lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murninya. Selain itu, besarnya tekanan uap jenuh untuk setiap zat juga tidak sama, bergantung pada jenis zat dan suhunya. Pada beberapa zat yang lebih sukar menguap seperti glukosa, garam, atau gliserol, biasanya memiliki uap yang lebih kecil dibandingkan zat yang lebih mudah menguap, misalnya ether. Namun, apabila suhu dinaikkan, energi kinetik molekul-molekul zat dapat bertambah. Untuk lebih paham mengenai penurunan tekanan uap, coba perhatikan air panas yang diisi ke dalam sebuah botol. Selain air di dalam botol tersebut, biasanya juga akan terisi dengan uap. Peristiwa ini merupakan penggambaran dari zat pelarut murni yang dimasukkan ke dalam suatu tempat tertutup. Maka, akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas dan juga sebaliknya. Jumlah partikel dalam zat pelarut murni pada fase gas memberikan suatu tekanan yang disebut tekanan uap. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel dalam zat pelarut murni yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas akan sama dengan jumlah partikel pelarut murninya. Hukum Raoult berfungsi untuk mempelajari sifat-sifat tekanan uap larutan yang mengandung zat pelarut yang bersifat non-volatil, serta membahas mengenai aktivitas air. Beliau mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen tergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Berikut adalah beberapa rumus untuk penurunan tekanan uap larutan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mm Hg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Berdasarkan hukum Raoult, tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarutnya. Oleh karena itu, harus dicari terlebih dahulu fraksi mol pelarutnya. Kemudian menghitung tekanan uap larutan dengan rumus yang ada. Berdasarkan soal, didapatkan massa glukosa 18% adalah 18 gram dan massa airnya adalah 82 gram. Kemudian jumlah mol glukosanya adalah 18 dibagi 180, hasilnya 0,1, dan jumlah mol air adalah 82 dibagi 18, sama dengan 4,55 mol. Sehingga bisa didapatkan tekanan uap larutan glukosanya sebanyak 743,66 mm Hg. Sekarang, mari kita bahas mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Seperti yang kita ketahui, bahwa kenaikan titik didih dan penurunan titik beku merupakan bagian dari sifat koligatif larutan, di mana titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Untuk menghitung perubahan titik didih, bisa dihitung dengan cara titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarutnya. Sedangkan titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Untuk menghitung perubahan titik beku, sama dengan
titik beku pelarutnya dikurangi titik beku larutannya. Pada hubungan konsentrasi dengan delta Tb dan delta Tf, kita bisa menghitung delta Tb dan delta Tf dengan rumus delta Tb sama dengan Kb dikali dengan M, atau perubahan titik didihnya sama dengan tetapan kenaikan titik didihnya dikalikan dengan molalitas. Dan perubahan titik bekunya sama dengan Kf dikali molalitas, atau perubahan titik beku sama dengan tetapan penurutan titik beku dikali dengan molalitasnya. Soal tentang titik didih dan titik beku larutan berikut ini. Tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa dengan MR sama dengan 180 dalam 500 gram air dengan Kb air sama dengan 0,52 dan Kf air adalah 1,86. Untuk menyelesaikan soal berikut ini, yang pertama kita harus menentukan molalitas larutan dulu. Kemudian menghitung delta Tb dan delta Tf-nya menggunakan rumus yang ada. Jumlah mol glukosanya adalah 18 gram dibagi dengan 180, sehingga didapatkan 0,1 mol. Dan molalitasnya adalah 0,1 mol dibagi dengan berat pelarutnya yaitu 0,5 kg, sehingga didapat 0,2 molar. Titik didihnya didapat dari Kb dikali molalitasnya, sehingga didapatkan 0,104 derajat Celcius. Sehingga titik didih larutannya adalah 100 ditambah 0,104 derajat Celcius, didapatkan 100,104 derajat Celcius. Dan titik bekunya bisa kita hitung dengan rumus delta Tf sama dengan Kf dikali molalitasnya, dan didapatkan 0,372 derajat Celcius, dan titik beku larutannya adalah 0, yaitu titik didih pelarutnya, dikurang dengan 0,0372 derajat Celcius, sehingga nilainya adalah min 0,327 derajat Celcius. Pembahasan berikutnya adalah tentang tekanan osmotik larutan. Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi-permeabel. Perbedaan tekanan hidrostatis maksimum antara suatu larutan dengan pelarutnya disebut dengan tekanan osmotik larutan. Besarnya tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran pelarut dari pelarut murni menuju larutan sama dengan tekanan osmotik larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang sama dengan persamaan gas ideal, yakni tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas dikali dengan suhu absolut, di mana bisa kita masukkan tekanan osmotiknya sama dengan M atau molaritas dikali dengan R atau tetapan gas dikali dengan T atau suhu absolut. Sebagai tambahan, ada yang disebut dengan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Larutan hipertonik itu terjadi jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih pekat dari 0,92%, sehingga air akan keluar dari dalam sel dan sel akan mengerut. Larutan hipotonik terjadi jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan NaCl yang lebih encer dari 0,92%, sehingga air akan masuk ke dalam sel. Sekarang mari kita bahas mengenai sifat koligatif larutan elektrolit. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa larutan elektrolit akan terionisasi di dalam sebuah larutan. Sehingga, jika konsentrasi zat terlarutnya sama, sifat koligatif larutan elektrolit mempunyai nilai lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit.
Sehingga di dalam sebuah rumus akan kita tambahkan sederhananya adalah faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff adalah 1 ditambah dengan jumlah ionnya dikurang 1 dikali dengan derajat ionisasinya. Pada rumus-rumus sifat koligatif larutan elektrolit, umumnya akan ditambah faktor Van Hoff atau I. Contohnya, untuk menghitung perubahan titik didih, itu adalah Kb dikali M dikali dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Begitu pula dengan rumus-rumus yang lain. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukan A titik didih, B titik beku, dan C tekanan osmotiknya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghitung jumlah mol MgCl2, di mana 1/95 didapatkan 0,011 mol. Kemudian kita menghitung molalitas larutannya, di mana 0,011 mol dibagi 0,5 kg sama dengan 0,022 molal. Molaritas larutan juga dapat dianggap sebagai 0,022 karena larutan yang encer, sehingga molalitas dan molaritas mempunyai nilai yang hampir sama. Setelah itu, kita hitung I atau faktor Van Hoff-nya, yang didapatkan sebesar 2,8. Kemudian kita hitung perubahan titik didihnya, di mana rumusnya adalah Kb dikali M dikali faktor Van Hoff-nya. Kemudian didapatkan 0,032 derajat Celcius. Sehingga titik didih larutan adalah 100 derajat Celcius ditambah 0,032 sama dengan 100,032 derajat Celcius. Untuk titik bekunya, Kf dikali M dikali I atau faktor Van Hoff, sehingga didapatkan 0,115 derajat Celcius. Sehingga titik bekunya adalah 0 derajat Celcius dikurang 0,115 derajat Celcius, dan jawabannya adalah negatif 0,115 derajat Celcius. Kemudian untuk menghitung tekanan osmotiknya, karena tadi dianggap bahwa molaritasnya sama sebesar 0,022 molar, sehingga bisa kita hitung P atau tekanan osmotik sama dengan 0,022 dikali 0,082 dikali 298 dikali 2,8, yaitu faktor Van Hoff-nya. Sehingga didapatkan 1,51 atmosfer. Penjelasan singkat mengenai sifat koligatif larutan. Semoga perjumpaan kita hari ini bisa bermanfaat dan ilmunya dapat kita manfaatkan. Teruslah belajar dan salam kimia menyenangkan.